Selesai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nesadini Mustika Ekawati. Aku dari kelas 12 MPLB 3 SMK Negeri 1 Cidaun. Di sini aku akan mempresentasikan atau membahas mengenai pemberhentian pegawai. Nah, di sini aku yakin semuanya udah gak asing kan sama yang namanya kata pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan. Pemberhentian pegawai dapat terjadi karena berbagai alasan seperti permintaan sendiri, usia pensiun, atau pelanggaran disiplin. Next, di sini ada beberapa alasan pemberhentian pegawai yang udah aku rangkum ya. Nah, pemberhentian pegawai juga bisa disebut dengan PHK. Pemberhentian pegawai atau bisa kita sebut juga pemutusan hubungan kerja atau PHK ini tidak bisa dilakukan sembarangan, harus ada alasan yang melandasi terjadinya pemutusan hubungan kerja ini atau PHK ini. Dan perusahaan wajib memberitahukan alasan PHK kepada pihak yang bersangkutan. Nah, diantaranya penyebab terjadinya PHK adalah pertama, berakhirnya kontrak kerja. Kalau ini sudah pasti ya, jika tidak ada kesepakatan antara karyawan dan perusahaan untuk memperpanjang kontrak, pasti terjadi pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya kontrak kerja. Yang kedua ada karyawan tidak lulus masa percobaan. Semisal kan biasanya kita di perusahaan itu pasti ada masa percobaannya dulu ya, kayak magang dulu gitu selama sebulan atau 3 bulan. Nah, dan selama masa percobaan itu kita ternyata nggak memenuhi kriteria perusahaan atau tempat kita kerja. Ini juga bisa menjadi alasan pemutusan hubungan kerja karena kita tidak memenuhi kriteria perusahaan. Nah, selanjutnya ada karyawan melanggar perjanjian kerja. Nah, kalau ini semisal kita sebagai pegawai melakukan kesalahan atau melanggar aturan perusahaan ya. Ini bisa jadi alasan kuat untuk perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada kita. Selanjutnya ada karyawan terbukti melakukan pelanggaran berat. Kalau ini mirip seperti tadi, tapi mungkin yang ini lebih berat ya guys. Selanjutnya ada pensiun. Jika kita sudah mencapai usia pensiun, pasti akan terjadi pemutusan hubungan kerja antara kita dan perusahaan. Selanjutnya ada meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ini sih udah pasti ya guys, karena mau gimana lagi. Selanjutnya ada keputusan pengadilan. Untuk keputusan pengadilan ini mungkin mirip seperti karena kita melakukan pelanggaran ya, misal kita melakukan pelanggaran dan terjadi kayak kesalahpahaman antara kita dan perusahaan. Nah, karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, kita selanjutnya mengajukan ke pengadilan, dan ternyata pengadilan memutuskan jika kita memang pantas di PHK. Itu seperti itu contohnya. Kayak selanjutnya ada prosedur pemberhentian pegawai. Yang pertama ada karyawan dan perusahaan harus melakukan musyawarah. Ini tentunya harus ya guys, jadi gak bisa mengambil keputusan sepihak. Yang kedua, jika tidak mencapai kesepakatan dapat melibatkan pengadilan hubungan industrial ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau udah musyawarah tetapi ternyata kita nggak bisa mencapai kesepakatan dengan perusahaan, kita bisa mengajukan ke pengadilan. Selanjutnya adalah tentunya bagi pegawai atau karyawan yang terkena PHK mempunyai hak yang akan para pegawai peroleh.
Hak pegawai yang terkena PHK diantaranya ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kerja. PHK juga memiliki dampak kepada pegawai, yaitu dampak psikologis, ekonomis, dan finansial. Selanjutnya di sini aku udah mengelompokkan dua jenis pemberhentian pegawai. Yang pertama ada pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua pemberhentian karyawan biasa. Lanjut aja kita ke yang pertama, yaitu pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS. Pegawai negeri sipil atau PNS adalah pegawai yang bekerja di lembaga pemerintah yang diangkat secara tetap. Adapun pemberhentian PNS diantaranya pemberhentian dengan hormat, seperti karena meninggal dunia, mencapai usia pensiun, atau permintaan sendiri. Yang kedua ada pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat ini bisa terjadi karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin. Yang ketiga, pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Kalau ini karena pemerintah ya. Selanjutnya ada pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani. Ini bisa terjadi karena kesehatan si PNS yang mulai menurun mungkin ya. Selanjutnya pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pejabat. Dan selanjutnya ada pemberhentian karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Next kita ke pemberhentian karyawan. Nah, pemberhentian karyawan adalah pengakhiran hubungan kerja antar karyawan dan perusahaan. Pemberhentian karyawan bisa terjadi karena berbagai alasan, baik dari pihak perusahaan maupun karyawan. Pemberhentian karyawan diantaranya, yang aku maksud di sini adalah karyawan biasa atau karyawan swasta gitu ya. Jadi nggak terkait dengan pemerintah. Yang pertama ada pemberhentian karena dianggap tidak mampu bekerja, seperti karena kemampuan kita yang menurun, atau karena hasil kerja kita tidak memuaskan perusahaan. Selanjutnya ada pemberhentian karena kondisi perusahaan yang memburuk, seperti karena perusahaan kita mulai merugi, jadi perusahaan kita perlu mengurangi pegawainya untuk mengurangi kayak udah enggak mampu gaji gitu guys. Nah, sebenarnya secara keseluruhan alasan-alasan pemberhentian karyawan biasa ini juga mirip-mirip sama yang PNS ya. Nah, segitu aja dari aku guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.